Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang matriks. Jadi sebelum kita masuk ke dalam uraian materi, terlebih dahulu kita akan membahas tentang kompetensi dasar dari materi matriks. Yang pertama itu adalah menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpose. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Deskripsi singkat materi. Nah, dalam video ini kita akan mempelajari konsep matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan kesamaan dua matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi panjang atau persegi yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat di suatu matriks disebut dengan elemen atau anggota matriks. Nah, penemu matriks adalah Arthur Cayley. Nah, matriks banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika seperti menemukan solusi masalah persamaan linear, kemudian transformasi linear yakni bentuk umum dari fungsi linear, contohnya rotasi dalam 3 dimensi. Nah, matriks juga seperti variabel biasa sehingga matriks pun dapat dimanipulasi, misalkan dikalikan, dijumlah, dikurangkan, serta didekomposisikan. Materi pembelajaran. Nah, dalam modul ini terbagi menjadi dua kegiatan pembelajaran yang juga di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal latihan, dan soal evaluasi. Materi yang pertama atau kegiatan pembelajaran yang pertama membahas tentang konsep matriks, yang kedua jenis-jenis matriks, yang ketiga transpose matriks, dan yang keempat kesamaan dua matriks. Kemudian kegiatan pembelajaran yang kedua kita akan membahas operasi hitung pada matriks. Nah, kita masuk dalam materi yang pertama yaitu konsep matriks. Jadi, matriks itu adalah suatu himpunan bilangan atau variabel yang disusun dalam bentuk baris dan kolom atau lajur dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang ditempatkan di antara dua tanda. Nah, bilangan yang tersusun dalam barisan dan kolom disebut elemen matriks. Nama matriks ditulis dengan menggunakan huruf kapital, dan banyaknya baris dan kolom matriks itu disebut ordo matriks. Nah, bentuk umum matriks adalah ini adalah bentuk umum matriks di mana terdapat pada baris pertama ada A11, A12, atau A11, A12, A13, dan seterusnya sampai A1N. Kemudian di kolom terdapat kolom pertama itu terdapat A11, A21, A31, dan seterusnya sampai AM1. Nah, ini yang pertama ini dari A11, A12, A13 sampai seterusnya itu disebut baris pertama. Kemudian ini adalah A1, A11, A21, A31 sampai AM1. AM1 itu disebut sebagai kolom ke-1. Begitupun yang A21, A22 itu disebut baris kedua. Kemudian A12, A22, A32 itu disebut kolom kedua. Nah, begitupun seterusnya sampai AM1, AM2 itu disebut baris KM, kemudian A1N, A2N itu disebut kolom KN. Nah, pada bentuk matriks tersebut terlihat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu, banyaknya baris dan kolom matriks A berturut-turut adalah M dan M2. Kemudian A11, A12, A13 sampai A1N itu disebut dengan elemen matriks A, di mana AMN sama dengan elemen A pada baris KM dan kolom KN. Nah, orde atau ukuran suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Nah, secara umum berlaku jika matriks A mempunyai M baris dan N kolom, maka matriks A berordo M kali N, atau ordo matriks adalah M kali N ditulis
A M dikali N. Nah, contohnya A sama dengan min 1, 3, 5. Nah, pada contoh himpunan A ini disebut matriks ordo 1 kali 3. Kenapa? Karena ini terdapat satu baris ke sana, kemudian ada 3 kolom. Jadi pada contoh yang pertama ini disebut matriks berordo 1 dikali 3. Kemudian contoh yang kedua yaitu himpunan B sama dengan 2, 4, 3, 5. Nah, pada himpunan B ini disebut matriks berordo 2 kali 2. Kenapa? Karena barisnya ada 2, kemudian kolomnya yang ke bawah ini ada 2. Jadi disebut matriks berordo 2 kali 2. Yang ketiga, C sama dengan 0, min 2, 4. Kemudian baris kedua 3, 3, 9, dan baris ketiga min 5, 7, 10. Nah, pada himpunan C ini disebut matriks berordo 3 kali 3 karena barisnya ada 3 ke sana, kemudian ke bawah ini ada 3 kolom, jadi berordo 3 kali 3. Contoh soal, P sama dengan 2, min 4, 3, kemudian baris kedua 5, 1, min 2. Nah, tentukan ordo matriks P, kemudian yang kedua B13 dan B12. Nah, kemudian C banyaknya elemen pada matriks P. Jadi penyelesaiannya itu yang pertama itu ordo matriks P adalah 2 kali 3. Kenapa? Karena pada himpunan P ini atau matriks P ini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Kemudian bagian B yaitu B13 artinya unsur matriks P yang terletak pada baris ke-1 dan kolom ketiga. Nah, baris ke-1, kolom ketiga itu sama dengan 3. Jadi B13 itu sama dengan 3. Kemudian B22 itu artinya unsur P yang terletak pada baris kedua dan kolom kedua. Jadi B22 itu sama dengan 1. Kemudian matriks P memiliki 6 unsur. Kenapa? Karena ini pada himpunan P ini terdapat 6 unsur atau 6 angka, yaitu 2, min 4, 3, 5, 1, dan min 2. Nah, kita masuk ke jenis-jenis matriks. Jadi, jenis-jenis matriks itu ada 9, yaitu yang pertama ada matriks persegi. Matriks persegi yaitu matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom atau M kali M. Contohnya itu adalah himpunan A 2 kali 2 atau kolomnya 2 dan barisnya 2. Contohnya itu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian matriks baris. Nah, matriks baris yaitu matriks yang mempunyai elemen satu baris. Contohnya itu A sama dengan min 1, 3, 5. Jadi dia cuma memiliki satu baris ke sana dan satu kolom. Kemudian matriks kolom adalah matriks yang mempunyai elemen satu kolom. Contohnya himpunan A yaitu 2, 5, 7. Jadi dia cuma mempunyai satu kolom ke bawah. Itu disebut matriks kolom. Kemudian yang keempat matriks 0, di mana matriks 0 yaitu seluruh elemennya itu 0. Jadi semua angkanya itu sama dengan 0. Seperti himpunan A itu adalah 0, ini adalah ordo 2 kali 2 dan elemennya itu adalah 0 semua. Kemudian matriks identitas atau satuan. Nah, matriks identitas atau satuan yaitu matriks busur tangkar yang elemen pada diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen lainnya itu adalah 0. Nah, ini adalah contohnya di mana pada elemen 1 itu dia terdapat diagonal utamanya itu adalah 1. Dapat kita lihat pada baris pertama, kolom pertama itu ada 1. Kemudian pada baris kedua, kolom kedua itu ada 1. Jadi ini disebut matriks identitas. Nah, pada himpunan B ini juga
adalah matriks identitas di mana diagonal utamanya itu sama dengan 1. Kemudian matriks diagonal di mana matriks gugur sangkar yang semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Nah, contohnya itu pada matriks A itu sama dengan min 3, 0, 0, 2. Nah, matriks diagonal ini yaitu semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Nah, elemen utamanya ini yaitu min 3/2. Jadi di luar elemen utamanya ini semuanya bernilai 0. Sama seperti matriks B yaitu 1, 0, 0, 0, min 2, 0, 0, 0, 3. Nah, elemen utamanya yaitu 1, min 2, dan 3. Dan selebihnya itu adalah 0. Kemudian matriks skalar, di mana matriks skalar adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama, sedangkan elemen di luar elemen diagonalnya bernilai 0. Nah, contohnya itu seperti ini. Matriks A itu sama dengan 5, 0, 0, 5. Nah, matriks skalar ini adalah elemen diagonal utamanya itu sama seperti pada matriks A itu pada baris pertama dan kolom pertama itu ada 5, kemudian baris kedua, kolom kedua itu ada 5. Jadi ini merupakan matriks skalar. Kemudian bagian B juga elemen utamanya itu adalah 2, dan di luar diagonal utamanya itu hasilnya sama dengan 0. Jadi matriks skalar itu adalah elemen yang diagonal utamanya itu sama dan elemen di luar elemen utamanya itu sama dengan. Kemudian yang ke-8 yaitu matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas ini adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Nah, contohnya ini pada matriks A itu 1, 2, 4, 0, 1, 4, 0, 0, 6. Nah, dapat kita lihat ini 1, 2, 4, 1, 4, dan 6 itu adalah membentuk segitiga atas. Dan di luar diagonal elemen utamanya ini semuanya bernilai 0. Kemudian pada matriks yang jenis matriks yang terakhir yaitu matriks segitiga bawah. Nah, pada matriks segitiga bawah ini kebalik dengan matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga bawah ini adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, dapat kita lihat pada matriks B ada 2, 0, 0, 2, 1, 0, dan 4, 5, 4. Nah, dapat kita lihat pada elemen utamanya itu atau elemen di diagonal utamanya itu bernilai 2, min 2, 1, 4, 5, dan 4. Kemudian di atas elemen utama ini semuanya itu bernilai 0. Jadi ini disebut matriks segitiga. Kemudian transpose matriks. Nah, transpose matriks ini adalah perubahan bentuk matriks di mana elemen pada baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya. Nah, misalkan transpose dari suatu matriks A berordo M kali N adalah sebuah matriks baru yang berordo N kali M. Jadi yaitu dibalik yang diperoleh dengan cara menukar elemen baris menjadi elemen kolom atau juga sebaliknya. Nah, transpose suatu matriks juga dinotasikan dengan A pangkat P. Misalkan jika A sama dengan A1, A2, A3, kemudian B1, B2, B3, maka A transpose itu sama dengan jadi baris pertama ini kita jadikan sebagai kolom, kemudian baris kedua ini kita jadikan juga sebagai kolom kedua. Jadi dia dibalik sehingga A1 pada baris pertama itu sama dengan A1 B1, kemudian baris kedua A2 B2, dan baris ketiga A3 B3. Kemudian kolom pertama itu adalah A1, A2, A3.
kemudian kolom kedua B1, B2, B3. Nah, secara umum bisa dituliskan A M kali N, maka A pangkat P kali N. Contohnya, P sama dengan 5 min 1, 3, 2. Nah, transpos P ini yaitu 5, 3, min 1, dan 2. Jadi, pada baris pertama ini yang elemen 5, min 1 itu kita jadikan kolom. Jadi, pada kolom pertama itu jadi 5, min 1. Kemudian pada baris kedua ini kita jadikan kolom kedua. Jadi, terbalik. Kemudian contoh yang kedua, Q sama dengan 3, min 6, 9, 2, 4, min 8. Nah, transpos P-nya ini yaitu transpos Q yaitu nah, sama seperti pada contoh pertama, yaitu pada baris pertama yaitu 3, min 6, 9 kita jadikan jadi kolom pertama yaitu 3, min 6, 9. Kemudian pada baris kedua ini 2, 4, min 8 itu kita jadikan kolom kedua. Kemudian R sama dengan 5, 7, 10. Ini adalah ordo 1 kali 3. Nah, R transposnya yaitu 5, 7, 10. Jadi dari R itu kan R itu adalah 5, 7, 10, di mana ini adalah baris pertama. Nah, pada kolom pertama itu kita transposkan menjadi 5, 7, 10. Kesamaan dua matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika yang pertama itu ordo matriks A sama dengan ordo matriks B, atau misalkan ordo di matriks A itu 2, kemudian matriks B itu juga harus 2 kali 2. Kemudian semua elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B itu nilainya juga harus sama. Contohnya, diketahui matriks-matriks berikut yang matriks A itu sama dengan 2, min 5, 3, dan 6. Kemudian matriks B itu sama dengan 2, min 5, X, 3Y. Jika A sama dengan B, tentukan nilai X dan Y. Nah, dengan menggunakan konsep kesamaan dua matriks, maka diperoleh X itu sama dengan 3 dan Y-nya itu sama dengan 2. Kenapa? Karena pada konsep kesamaan dua matriks yang kedua dikatakan bahwa elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B nilainya itu sama. Nah, dapat kita lihat pada matriks A, elemen 1, 2 itu atau sama dengan 3 itu, maka di bagian di matriks B itu yang X-nya itu diganti menjadi 3 karena elemennya itu terletak. Kemudian bagian Y yaitu dapat kita lihat pada matriks A yang elemennya di kolom kedua, baris kedua atau baris kedua kolom kedua itu ada 6. Kemudian di B itu ada 3Y. Nah, 3Y itu sama dengan 6. Jadi Y-nya itu 6/3 itu sama dengan 2. Jadi dapat kita ketahui bahwa nilai X itu sama dengan 3 dan Y-nya itu sama dengan 2. Contoh yang kedua yaitu diketahui matriks A sama dengan 4A, 8, 4, kemudian baris kedua 6, min 1, dan min 3B. Baris ketiga 5, 3C, 9. Dan matriks B itu sama dengan 12, 8, 4, kemudian baris kedua 6, min 1, min 3A, kemudian baris ketiga 5, B, dan 9. Nah, jika A sama dengan B, maka tentukan nilai A ditambah B ditambah C. Nah, penyelesaiannya itu 4A itu sama dengan 12, dari mana dapat 12 dapat kita lihat pada matriks B itu elemen terletak pada 4A itu sama di bagian B itu sama dengan 12. Jadi dapat
diketahui bahwa A-nya itu sama dengan 12 per 4, sehingga A-nya sama dengan 3. Kemudian di B dapat kita lihat min 3B sama dengan min 3A. Nah, dapat kita lihat pada matriks A, pada baris kedua kolom ketiga itu min 3B. Kemudian terletak pada matriks B itu pada kolom kedua, baris kedua dan kolom ketiga itu sama dengan min 3A, sehingga A-nya itu kita ganti menjadi 3, sehingga min 3B sama dengan min 3 dikali 3. Nah, min 3B ini sama dengan min 9, jadi B-nya itu sama dengan min 9 per min 3 sama dengan 3. Jadi B-nya juga adalah 3. Nah, untuk nilai C pada elemen pada matriks A, elemen 3, 2 atau pada baris ketiga dan kolom kedua ada 3C. Kemudian kita lihat pada bagian matriks B, itu pada baris ketiga kolom kedua itu B, jadi 3C sama dengan B. Nah, B-nya kita ganti menjadi 3, sehingga 3C sama dengan 3. C itu 3 per 3 sama dengan 1. Nah, karena kita sudah ketahui nilai A, B, C, kita jumlahkan, maka nilainya A ditambah B ditambah C itu sama dengan 3 ditambah 1 3 ditambah 3 ditambah 1 itu sama dengan operasi hitung pada matriks. Nah, operasi hitung pada matriks yang pertama itu penjumlahan matriks. Dua matriks dapat dijumlahkan jika keduanya berorder sama dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang terletak. Nah, jadi penjumlahan matriks itu dapat dijumlahkan jika kedua ordernya itu sama. Misalkan matriks A itu berorder 2 kali 2, maka matriks B-nya juga itu harus 2 kali 2. Nah, dalam operasi penjumlahan dua matriks berlaku sifat kumulatif dan asosiatif, yaitu jika A, B, dan C adalah matriks, maka yang pertama itu A ditambah B sama dengan B tambah A. Kemudian yang kedua, A ditambah B ditambah C itu sama saja dengan A ditambah B ditambah C. Nah, contohnya itu jika diketahui matriks A sama dengan 10, 25, kemudian baris kedua 1, 3, 5, dan matriks B itu sama dengan 2, 2, 8, kemudian baris kedua 1, 0, 1. Nah, misalkan C itu sama dengan A ditambah B, maka nilai A ditambah B adalah, jadi kita menggunakan sifat yang pertama, yaitu A ditambah B sama saja dengan B tambah A. Nah, penyelesaiannya yaitu 10, 2, 4, 1, 3, 5 ditambah 2, 2, 8, 1, 0, 1. Nah, cara menjumlahkannya itu yaitu menjumlahkan elemen-elemen yang terletak. Contohnya yaitu 10 ditambah 2, kemudian 2 ditambah 2, dan 4 ditambah 8. Jadi kita jumlahkan yang terletak. Kemudian 1 ditambah 1, 3 ditambah 0, dan 5 ditambah 1. Jadi hasilnya itu 10 ditambah 2, 12, 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 8, 12, kemudian 1 ditambah 1, 2, 3 ditambah 0, 3, dan 5 tambah 1, 6. Jadi hasil dari A ditambah B yaitu 12, 4, 12, dan 2, 3, 6. Nah, jadi dapat kita tulis juga yaitu karena dikatakan bahwa C itu sama dengan A ditambah B, jadi nilai C-nya yaitu 12, 4, 12, dan 2. Nah, yang kedua, pengurangan matriks. Pengurangan dua matriks secara prinsip sama dengan penjumlahan antara dua matriks. Apabila dua buah matriks memiliki order yang sama, maka pengurangan dua matriks itu adalah pengurangan elemen-elemen yang terletak pada kedua matriks itu, atau penjumlahan dua matriks dengan lawannya. Nah, jadi
pengurangan matriks ini sama dengan penjumlahan matriks, di mana hanya bisa dikurangkan jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Dan cara pengurangannya yaitu dikurangkan dengan elemen-elemen yang seletak. Nah, sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan matriks, misalkan A, B, dan C matriks-matriks dengan ordo sama, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama itu A ditambah B sama dengan B ditambah A atau sifat komutatif. Kemudian yang kedua A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C itu sifat asosiatif. Dan sifat yang ketiga yaitu A dikurang B itu tidak sama dengan B dikurang A atau anti komutatif. Nah, contohnya jika diketahui matriks P sama dengan 8, 2, 1, 6, kemudian 6, 3, 1, 9, dan matriks P itu sama dengan 5, 6, 7, 11, dan 4, 3, 2, 7. Nah, tentukan nilai P dikurang Q. Nah, dapat kita lihat pada matriks P ini adalah ordo 2 dikali 4, di mana ada 2 baris dan ada 4 kolom. Sama dengan Q yaitu ordo 2 kali 4. Jadi dia juga mempunyai baris 2 dan kolom ada 4. Jadi pada matriks P dan Q ini dapat kita kurangkan karena memiliki sama A atau ordonya itu sama. Nah, penyelesaiannya itu P dikurang Q yaitu kita tulis kembali, dan seperti yang dikatakan bahwa pengurangan pada matriks itu elemen-elemennya dikurangkan sesuai letaknya. Jadi contohnya 8 dikurang 5, kemudian 2 dikurang 6, 1 dikurang 7, 6 dikurang 11. Kemudian pada baris kedua kolom 1, 6 dikurang 4, 3 dikurang 3, 1 dikurang 2, dan 9 dikurang 7. Nah, hasilnya itu 3, min 4, min 6, min 5, 2, 0, min 1, min 2. Dari mana 8 dikurang 5 ada 3, 2 dikurang 6 min 4, 1 dikurang 7 min 6, dan 6 dikurang 11 min 5. Kemudian 6 dikurang 4 2, 3 dikurang 3 0, 1 dikurang 2 min 1, dan 9 dikurang 7 2. Jadi hasil dari P dikurang Q itu sama dengan 3, min 4, min 6, min 5, kemudian 2, 0, min 1. Yang ketiga, perkalian suatu bilangan real dengan matriks. Nah, dalam aljabar matriks, bilangan real K sering disebut sebagai skalar. Oleh karena itu, perkalian real terhadap matriks juga disebut sebagai perkalian skalar dengan matriks. Nah, secara umum perkalian skalar dengan matriks dirumuskan sebagai, misalkan A adalah suatu matriks berordo M kali N dengan elemen-elemen A, I, J, dan K adalah satu bilangan real. Matriks C adalah hasil perkalian bilangan K terhadap matriks A dan dinotasikan yaitu C sama dengan K dikali A. Bila matriks C berordo M kali N dengan elemen-elemennya itu ditentukan oleh C, I, J itu sama dengan K dikali A, I, J. Nah, jika matriks A dan B berordo sama dan K, M adalah bilangan real, maka berlaku sifat-sifat yang pertama K, A atau K dikali A itu sama dengan A dikali K. Kemudian yang kedua, K ditambah M dikali A itu sama dengan K, A ditambah MA. Yang ketiga, K dikali A ditambah B itu sama dengan K dikali A ditambah K dikali B. Yang keempat, K dikali MA itu sama dengan K dikali M dikali A. Nah, contohnya, jika diketahui matriks A itu sama dengan 6, 0, min 3, 7. Hitunglah yang pertama 2 dikali A dan yang kedua min 4 kali A. Nah, untuk penyelesaian yang pertama itu 2A itu sama dengan A-nya itu diganti menjadi 6, 0, min 3, 7. Nah, kita kalikan jadi 2 dikali 6, kemudian 2 dikali 0, 2 dikali min 3, dan 2 kali
7. Nah, hasilnya itu adalah 12, 0, min 6, dan 14. Kemudian bagian B min 4 dikali A. Jadi A-nya juga kita ganti 6, 0, min 3, dan 7, sehingga min 4 dikali 6, kemudian min 4 dikali 0, kemudian min 4 kali 3, dan min 4 kali 7. Nah, min 4 dikali 6 itu adalah min 12, kemudian min 4 dikali 0 itu 0, min 4 dikali min 3 itu 12, dan min 4 kali 7 adalah min 28. Jadi min 4A itu sama dengan min 24, 0, 12, dan min 20. Contoh yang kedua yaitu diketahui P sama dengan 2, 0, kemudian 1, min 5, dan min 4 dan 3. Nah, kemudian Q-nya itu 4, min 6, 8, 2, 4, dan 5. Nah, tentukan yang pertama 3P, kemudian 4P ditambah Q. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama 3P itu P kita ganti menjadi 2, 0, 1, min 5, min 4, dan 3, sehingga 3 dikali min 2, 3 dikali 2, kemudian 3 dikali 0, kemudian baris kedua 3 dikali 1, 3 dikali min 5, dan baris ketiga 3 dikali min 4, dan 3 dikali 3, sehingga hasilnya 3 dikali 2, 6, 3 dikali 0, 0, 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 dikali min 5 itu min 15, 3 dikali min 4 min 12, dan 3 dikali 3 itu 9. Jadi hasil dari 3P itu sama dengan 6, 0, 3, min 15, min 12, dan 9. Kemudian yang kedua 4P ditambah Q sama dengan, nah P-nya itu kita ganti menjadi 2, 0, 1, min 5, min 4, dan 3. Kemudian Q-nya itu kita ganti menjadi 4, min 6, 8, 2, 4, dan 5. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama kita selesaikan dulu yang perkalian. Jadi 4 dikali 2, 4 dikali 0, 4 dikali 1, 4 dikali min 5, 4 dikali min 4, dan 4 dikali 3. Baru ditambahkan 4, min 6, 8, 2, 4, dan 5. Nah, hasilnya itu 4 dikali 2 itu 8, 4 kali 0 itu 0, 4 dikali 1 4, 4 dikali min 5 min 20, 4 dikali min 4 min 16, dan 4 dikali 3 itu 12. Kemudian kita tambahkan dengan Q yaitu 4 dikurang 6, 8, 2, 4, 5. Jadi 4P itu sama dengan 8, 0, 4, min 20, min 16, 12. Kemudian Q-nya itu 4, min 6, 8, 2, 4, dan 5. Jadi hasilnya itu 8 ditambah 4, 12, 0 ditambah min 6 itu min 6, 4 ditambah 8, 12, min 20 ditambah 2, min 18, min 16 ditambah 5 sama dengan min 12 ditambah 5 itu sama dengan 17. Jadi hasil 4P ditambah Q itu sama dengan 12, min 6, 12, min 18, min 12, dan 17. Yang keempat, perkalian dua matriks. Perkalian terhadap dua matriks dapat dikatakan jika banyak baris pada matriks A sama dengan banyak kolom pada matriks B. Nah, banyak perkalian akan berhenti jika setiap elemen baris Pn pada matriks A sudah dikalikan dengan setiap elemen kolom Pn pada baris B. Jika kita misalkan matriks A M dikali N dan matriks B N dikali B, matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Jadi dapat dikalikan jika kolom pada matriks A itu sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Nah, hasil perkalian dua matriks A kali B adalah sebuah matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian antara elemen baris pada matriks A dengan elemen kolom pada matriks B. Nah, jika A itu sama dengan AB
CD dan B itu sama dengan EF. Jadi pada matriks A itu mempunyai order 2x2 dan B-nya itu 2x1. Maka secara umum berlaku, jadi matriks A itu adalah order 2x2, kemudian matriks B 2x1. Jadi hasilnya itu adalah 2x1. Jadi A 2x2 dikali B 2x1 itu sama dengan C 2x1. Sehingga A dikali B itu sama dengan tadi A, B, CD dikali EF. Jadi hasilnya itu A dikali E kemudian B dikali F. Jadi baris pertama atau baris ke-1 itu dikali dengan kolom ke-1. Kemudian baris kedua juga itu dikali dengan kolom ke-1. Jadi A dikali E, B dikali F, kemudian C dikali E, dan D kali F. Nah, contohnya diketahui A sama dengan 6, 7, 4, 5, dan B itu sama dengan 4, 5, 6, 2, 0, 1. Tentukan A dikali B. Nah, dapat kita lihat pada matriks A ini berorder 2x2. Kemudian matriks B berorder 2 dikali 3. Jadi penyelesaiannya itu kita tulis kembali soalnya, kemudian kita kalikan. Jadi nah, ini adalah penyelesaiannya. Jadi 6 dikali 4, kemudian 7 dikali 2. Jadi baris pertama dikali kolom pertama. Kemudian baris pertama dikali kolom kedua. Kemudian baris pertama dikali kolom ketiga. Kemudian untuk baris keduanya itu yaitu baris kedua dikali kolom pertama. Kemudian baris kedua dikali kolom kedua, dan baris kedua dikali kolom kedua. Jadi hasilnya itu di baris pertama itu 6 dikali 4 ditambah 7 dikali 2. Kemudian pada kolom keduanya itu baris pertama 6 dikali 5, kemudian 7 dikali 0. Kemudian pada baris pertama kolom ketiga 6 dikali 6 ditambah 7 dikali 1. Nah, itu adalah baris pertama. Kemudian baris kedua itu baris kedua dikali kolom pertama. Jadi 4 dikali 4, kemudian 5 dikali 2. Kemudian baris kedua dikali kolom kedua. Jadi 4 dikali 5, 5 dikali 0. Kemudian baris kedua dikali kolom ketiga. Jadi 4 dikali 6 ditambah 5 dikali 1. Jadi hasilnya itu 6 dikali 4 itu sama dengan 12 ditambah 7 dikali 2 14. Nah, untuk kolom kedua 6 dikali 5 itu sama dengan 30, terus 7 dikali 0 itu sama dengan 0. Dan kolom ketiga pada baris pertama 6 dikali 6 itu 36, dan 7 dikali 1 itu 7. Kemudian baris kedua kolom pertama 4 dikali 4 itu 16 ditambah 5 dikali 2 itu 10. Kemudian baris kedua kolom kedua yaitu 4 dikali 5 20 ditambah 5 kali 0 itu 0. Kemudian baris kedua kolom ketiga 4 dikali 6 itu 24, dan 5 dikali 1 itu 5. Jadi hasilnya yaitu 24 ditambah 14 itu 38, 30 ditambah 0 itu 30, 36 ditambah 7 43. Kemudian baris kedua kolom pertama 16 ditambah 10 itu 26, baris kedua kolom kedua 20 ditambah 0 itu 20, dan baris kedua kolom ketiga 24 ditambah 5 sama dengan 29. Jadi A dikali B itu hasilnya 38, 30, 43, 26, 20, dan 20. Jadi itulah materi tentang matriks, dan sebelum saya mengakhiri video ini, silakan kerjakan lapisan soal yang terdiri dari
4 soal untuk mengetahui sejauh mana tingkat penguasaan Anda mengenai materi matris. Nah, demikian video pembelajaran mengenai matris. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.